Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah, Bu Guru dan kalian semuanya semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah, pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Pada minggu yang lalu, kita sudah mempelajari atau Bu Guru sudah menyampaikan terkait dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari di semester 1 kelas 9. Dan Bu Guru juga sudah menyampaikan cakupan materi prakarya, yaitu kerajinan dan pengolahan. Kemudian Bu Guru juga menyampaikan bagaimana teknik penilaian, kemudian pengolahan nilai prakarya ke dalam rapor. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan memulai pertemuan yang pertama, yaitu kerajinan dari bahan keras. Ya, nanti akan disampaikan beberapa materi. Ya. Sebelumnya Bu Guru sampaikan materi pembelajaran yang pertama, yaitu kerajinan bahan keras. Yang pertama yaitu prinsip kerajinan bahan keras. Yang namanya prinsip adalah pedoman yang harus ada di dalam membuat karya kerajinan. Nah, sebelum kalian mempelajari materi pembelajaran, kalian harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menyatakan pendapat tentang kerajinan dari bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, memahami prinsip kerajinan dari bahan keras. Ya, jadi setelah pembelajaran nanti kalian harus tercapai tujuan kalian, yaitu menyatakan pendapat dan memahami prinsip kerajinan bahan keras dengan jelas. Ya. Sebelum sampai pada materi prinsip kerajinan bahan keras, Bu Guru akan sampaikan dulu, yaitu peta materi. Peta materi yaitu komponen yang akan dipelajari di dalam materi prakarya semester 1. Yang pertama yaitu kerajinan bahan keras. Di dalam kerajinan bahan keras yang akan kita pelajari, yang pertama itu prinsip kerajinan bahan keras, yang kedua jenis dan karakteristik bahan keras, kemudian yang ketiga proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, di dalam jenis kerajinan bahan keras itu nanti kalian akan mengetahui kerajinan jenis bahan kerajinan keras. Ada bahan keras alami, ada bahan keras buatan. Kemudian dalam proses kerajinan bahan keras, ya, di situ ada alat yang digunakan, bahan yang digunakan, proses, teknik, kemudian langkah pembuatan kerajinan dari bahan keras, kemudian kemasan kerajinan. Di situ juga di dalam praktek pembuatan harus memperhatikan 3K, yaitu keamanan, keselamatan kerja, serta kebersihan di dalam kerja. Yaitu yang menjadikan pedoman kalian di dalam pembelajaran prakarya, yaitu kerajinan bahan keras. Nah, coba kamu amati gambar yang Bu Guru tayangkan. Di situ ada beberapa contoh produk kerajinan dari bahan keras yang ada di Indonesia. Ya, dari segi bentuknya, dari bahan bakunya, kemudian dari fungsinya, kemudian nilainya. Nah, itu Bu Guru contohkan 5 contoh produk kerajinan dari bahan keras yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat di Google, di buku, di karya-karya yang ada di Indonesia, itu banyak sekali berbagai macam produk
kerajinan dari bahan keras, di mana fungsinya setiap produk itu berbeda-beda. Nah, dari hasil pengamatan, Bu Guru berharap kalian juga memahami bahan bakunya, memahami teknik pembuatannya, memahami fungsi dari bahan tersebut, kemudian memahami berbagai nilai. Nah, di situ Bu Guru contohkan kembali produk-produk kerajinan bahan keras ya. Ada yang dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari logam, ada yang dibuat dari bambu, ada yang dibuat dari kaca. Masih banyak lagi contoh yang lain yang bisa kamu lihat, misalkan di internet atau di sumber yang lain, atau mungkin benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian ya. Itu nanti bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Nah, dari situ nanti Bu Guru berharap kalian bisa dari hasil pengamatan bisa mengetahui nama karyanya, nama bahan bakunya, bentuk kerajinannya, dan nilai suatu karya yang kalian lihat. Itu nanti akan kita pelajari lebih mendalam. Ini supaya kamu tahu kira-kira sebelum pembelajaran itu kalian paham nggak nama karya yang kamu lihat itu namanya apa? Bahan yang kamu lihat, bahan bakunya terutama. Yang namanya bahan baku yaitu bahan yang porsinya paling banyak digunakan di dalam membuat suatu karya kerajinan. Kemudian bentuk kerajinannya ya. Bentuk karya itu berbagai macam. Nilai karyanya mungkin nilai fungsi, nilai keindahan ya, kemudian nilai pakai, nilai jual. Itu bisa juga dikatakan seperti itu. Ya. Lah, materi yang kita pelajari yaitu kerajinan bahan keras. Kalian harus tahu dulu apa sih pengertiannya. Ya, yang namanya kerajinan bahan keras yaitu kerajinan yang dibuat dari bahan yang bersifat keras. Nah, dikatakan keras karena apa? Tidak mudah hancur, tidak mudah dibentuk, dan kuat. Dengan teknik tertentu sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Jadi di sini dalam membuat karya nantinya, dalam kamu melakukan kegiatan praktek, itu harus jelas bahan baku yang digunakan apa, teknik yang digunakan menggunakan teknik apa, kemudian alat yang digunakan. Nah, jadi sebelum kalian membuat karya, nantinya kalian harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Karena yang namanya perencanaan adalah letak berpikir siswa di dalam membuat karya yang dijadikan sebagai pedoman di dalam membuat karya atau dalam praktek. Itu perencanaan itu nanti harus jelas, lengkap. Sehingga jika kalian sebagai desainer membuat perencanaan, orang melihat, paham, tahu bagaimana cara membuatnya, bahannya apa saja, alat yang digunakan apa saja, tanpa harus bertanya kepada perancang. Itu dikatakan perencanaan yang baik. Makanya di sini ini sebagai gambaran apa sih yang akan kita lakukan nanti di dalam praktek membuat karya kerajinan dari bahan keras. Ya, kita lanjut. Prinsip kerajinan bahan keras. Ya, yang namanya prinsip yaitu apa? Pedoman yang digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan keras untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah ini, kata kuncinya yang namanya prinsip itu pedoman. Jadi di dalam kita membuat karya apapun harus punya pedoman. Sehingga apa yang kita hasilkan itu sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan. Jangan sampai saya akan membuat tempat pensil dari bambu, ternyata hasilnya adalah vas bunga. Ya, jadi harus dipersiapkan sedini mungkin. Di dalam prinsip kerajinan bahan keras, itu ada 3 prinsip yang harus kalian pahami, yang harus kalian mengerti, ya. Sehingga harus dipersiapkan sedini mungkin, ya. Prinsip yang pertama yaitu keunikan bahan. Ya, yang namanya setiap bahan itu mempunyai keunikan, mempunyai keunggulan, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.
mempunyai nilai seni yang berbeda-beda. Nah, di antaranya yaitu bambu dan rotan memiliki sifat lentur dan kuat serta warnanya menarik. Nah, bambu itu jenisnya berbagai macam ya. Ada bambu yang warnanya hitam, yang hijau, kemudian yang kuning juga ada. Besar kecilnya pun bermacam-macam. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah ini, kamu akan membuat apa? Oh, saya akan membuat tirai. Saya akan membuat pot bunga. Saya akan membuat gelas. Nanti akan menggunakan jenis bambu yang apa? Kamu pilih sesuai yang tepat. Kemudian kayu. Nah, kayu pun memiliki serat kayu yang unik. Apalagi kayu jati ya. Kayu jati itu mempunyai serat yang bagus sekali. Warnanya bagus. Motifnya juga bagus. Sekaligus sebagai ragam hias. Kemudian contoh lagi yaitu logam. Logam memiliki kesan mewah dan kuat. Ya. Jadi kalau kita punya produk dari logam, ya kesannya mewah. Sehingga orang beranggapan bahwa orang yang mempunyai produk dari logam itu termasuk orang yang mempunyai kelas tinggi atau kelas atas. Kemudian keunikan bahan yang lain yaitu kaca. Kaca memiliki keunikan bentuk dan warna yang indah serta mengkilap. Kalau kamu ke toko kaca itu banyak sekali kaca-kaca yang diperjualbelikan dengan tebal, tipisnya yang beraneka macam, warna yang beraneka macam, motif yang beraneka macam, ya. Sehingga pada saat kita membuat suatu karya, kita bisa memilih bahan kaca yang tepat itu yang seperti apa, tergantung dari desain yang kalian buat. Nah, di samping prinsip yang tadi keunikan bahan, prinsip yang kedua yaitu keragaman nilai produk kerajinan. Jadi di dalam membuat suatu karya kerajinan harus jelas nilainya. Untuk apa sih karya itu dibuat? Ya. Nah, di antaranya adalah nilai fungsi. Ya. Jadi harus jelas untuk apa sih karya itu dibuat. Misalkan tadi membuat asbak, berarti fungsinya adalah untuk abu rokok. Ada lagi nilai yang berikutnya yaitu nilai informatif. Ya, yang namanya informatif yaitu memberikan keterangan, memberikan informasi. Jadi dengan melihat karya orang akan paham kesan yang disampaikan dari karya tersebut, ya. Sehingga tanpa menjelaskan orang itu paham. Ya, sebagai contoh patung Jenderal Sudirman itu terletak di mana? Ada di Rembang, itu ada patung Jenderal Sudirman. Nah, itu menunjukkan bahwa di sanalah tempat lahir Jenderal Sudirman. Kemudian yang berikutnya adalah nilai simbolik, ya. Suatu hal yang ingin disampaikan, simbol, ya. Bahwa yang namanya simbol itu berupa bentuk yang beraneka ragam sehingga orang melihat paham, tahu apa maksud dari makna dari karya tersebut. Kemudian ada nilai prestis, nilai wibawa. Orang mempunyai karya kerajinan itu akan menunjukkan kewibawaan seseorang. Sebagai contoh, ya, orang menggunakan karya dari logam, misalkan perhiasan. Ada perhiasan dari emas, ada perhiasan dari perak, perunggu, itu ada juga yang dari imitasi besi. Itu menunjukkan ya si pemakai jika menggunakan harga yang mahal seperti emas itu akan menunjukkan bahwa orang itu mempunyai wibawa yang besar, yang tinggi. Beda dengan orang yang menggunakan perhiasan yang dibuat dari imitasi. Itu hanya mengikuti tren saja. Kemudian selain prinsip tadi ada prinsip yang ketiga yaitu aspek perencanaan produk. Nah ini, di dalam membuat perencanaan itu harus dibuat sematang mungkin. Hal ini merupakan faktor yang harus dipenuhi sebelum merancang, sebelum membuat suatu produk. Ini ada faktor teknis. Ya, yang namanya teknis yaitu faktor bagaimana langkah pembuatannya.
Kemudian ada faktor ekonomi. Pemasarannya bagaimana, pemasokannya, nilai jualnya, dan yang lainnya. Itu bisa kamu baca di situ. Kemudian ada faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi. Kemudian ada faktor estetis atau nilai keindahan dan faktor kondisi lingkungan. Jadi, ketiga prinsip itu di dalam membuat karya harus dipegang. Sehingga nanti di dalam membuat karya itu mempunyai nilai, mempunyai produk, menjadikan produk yang berkualitas. Jangan membuat karya itu asal-asalan. Misalkan kamu membuat tempat pensil, membuat gelas dari bambu. Lah, memilih bambunya bambu yang kecil, ya, yang kisut atau yang belum tua. Lah, jadinya nanti gelasnya menjadi yang gelasnya tidak bagus. Jadi di sini harus dipahami keunikan bahannya bagaimana, keragaman nilai produksinya, dan aspek perencanaan harus diterapkan. Sehingga akan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, itu harus dipahami prinsipnya dulu. Sehingga dengan kamu berpedoman kepada prinsip, insya Allah nanti akan menghasilkan produk yang berkualitas. Lanjut. Nah, setelah kalian paham, coba kalian bisa mencari contoh produk kerajinan dari bahan keras, bisa dari karya benda, gambar, internet ataupun sumber lain. Amati, buat tabel seperti contoh, tulis hasil pengamatan di sini ya. Nah, itu makanya mohon untuk diperhatikan. Ya, jadi untuk lembar observasi silahkan kamu cermati, kamu pahami. Ini bisa dipakai sebagai nilai tugas. Ya, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami, kemudian tugasnya dikerjakan. Berarti sebelum kalian membuat suatu karya kerajinan dapat disimpulkan harus berprinsip pada 3 prinsip tadi, yaitu prinsip bahan baku, nilai, dan perencanaan. Ya, silakan kalian pelajari materi-materi yang mungkin bisa kalian lihat dari Google, dari majalah, dari buku atau sumber lain. Ya, Bu Guru akhiri dulu. Nanti kolom yang sebelumnya bisa kalian isi untuk latihan. Ya, bisa kamu cari sumber-sumber. Bisa dari internet, dari karya yang sudah ada, majalah, ataupun sumber yang lain. Bu Guru akhiri dulu, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.